Tapi salah tidak yang sedikit, ya tau lah, 10% dari jumlah notaris yang ada menuntut ganti rugi? Salah tidak mereka? Dan Ya nggak salah. terus Sepanjang bisa dibuktikan nuntut itu boleh-boleh ya, aja. apakah dengan yang 10% ini akan diabaikan dengan adanya islah? Oh, gini, kalau islah kan bukan berarti kemudian mengabaikan aturannya itu, enggak. Nah, ini agak saya coba memadukannya antara Sekarang saya tanya, kalau orang perdamaian, damai nih ya, kamu misalnya punya utang sama aku 100 juta, lalu saya gugat karena kamu bukan prestasi, nggak mau bayar, saya gugat perdata, terus perdamaian. Nah, perdamaian kan bukan berarti kemudian utangmu lunas. Oh, gitu. Kan hutang tetaplah, hutangmu tetap, cuman mungkin nanti sistem pembayarannya oke lah. Misalkan hutangmu aku bank, kamu ini ya kamu karena ternyata kondisi mampu dan sebagainya, Cicil. kemudian aku memberikan batas waktu lagi, harusnya 1 tahun, 3 tahun. saya kasih 2 atau 3 tahun. Kemudian bunganya aku potong, kemudian aku bebaskan administratif misalkan. Oh, berarti itu kan konsep-konsep. Nah, berarti ada berapa bentuk penyelesaian dengan islah kalau digabungkan dengan islah? Hukum, penyelesaian hukumnya, Kang Bro. Iya kan, sama kayak mediasi gitu loh. Perdamaian, islah itu. Kan islah itu kan perbaikan, tapi kan sebelumnya ada takhir. Takhir. Ya kan, Pemurnian. ada kata islah, jadi aslam tuh untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Ya. Kemudian untuk perdamaian. Ya. Jadi perdamaian, perselamatan, perbaikan. Perbaikan terakhir. Berarti tetap dong kayak LPJ, laporan tindakan-tindakan di luar batas kewenangan. Kalau itu kan tetap sesuai anggaran dasar. Berarti tidak dikesampingkan dong ADART berarti dengan islah tersebut. Ya enggak lah. Islah ya tidak mengesampingkan. Tetap itu harus masuk di dalam islah. Ya tujuannya itu kan untuk supaya gini loh. Untuk menjaga, tadi kan baru baru saya sampaikan sederhana, prosesnya efektif, efisien, bisa rahasia. Kemudian untuk menjaga hubungan baik supaya tidak terjadi polarisasi antar anggota. Nah, terus kemudian ya kesepakatan, menghormati kesepakatan yang tadi saya sampaikan 1338 asas servanda. Kesepakatan menjadi bagian dari kesepakatan itu menjadi undang-undang bagi para pihak sepanjang tidak melanggar anggaran dasar rumah tangga dan tidak merugikan anggota. Ya, nah nanti kalau itu dibuat dalam bentuk akte otentik, dading, atau kalau dalam hukum acara perdata itu dibuat di depan hakim, ya menjadi kekuatan hukum tetap. Dading ya. Itu bahkan punya kekuatan eksekutorial kalau itu soal jaminan-jaminan bisa. Iya. Itu. Berarti lebih efisien ya, betul ya, lebih efisien, efisien, efektif. Bahkan untuk memperoleh rasa keadilan, akses untuk memperoleh rasa keadilan itu ada. Kan harus gini, penyelesaian hukum itu tetap harus transparan, ada jujur, tidak boleh ada yang tersembunyi. Nah, tadi kan Kang Bro bilang islah itu, kesepakatan itu bisa secara tertutup, tidak terbuka. Nah, karena ini menyangkut anggota, bisa nggak itu kesepakatan itu terbuka buat anggota? Anggota biar tahu kesepakatannya apa. Boleh tidak seperti itu? Ya, artinya tertutup itu pengambilan keputusannya. Istilahnya itu kan bisa diundang, ya. Perwakilan. Misalkan dari PP, ketua dan sekretaris, kemudian jadi calon-calon. Bisa diundang kan calon-calon semuanya. Terus kemudian pengwil, ketua-ketua pengwil yang mewakili pengda masing-masing. Berarti tetap membawa aspirasi anggota di dalam islah tersebut. Oh iya. Berarti bukan berarti dengan islah itu menyampingkan anggota yang sudah berkorban, yang merasakan kerugian dan sebagainya. Enggak, tapi kan ada kewajiban. Mereka itu mendamaikan, itu artinya kan enggak boleh kemudian memprovokasi kayak kamu gitu. Kalau Cross kan bertanya, kemudian narasumber menjawab.
Itu Iya, sorry. Maaf. Kurang. Lanjut. Just kidding. Lanjut. Jadi maksudnya itu nanti kan ketua-ketua pemilih itu kan bisa aspirasi dari anggota, pengda-pengdanya itu. Apa yang dikehendaki. Yang penting ada kemauan dulu. Tapi kalau nggak ada kemauan ya berarti kan nilai-nilai norma, kalau terakhir apa? Peraturan perundang-undangan. Kalau istilah itu ternyata tidak tercapai karena ada satu pihak tidak dapat tidak setuju dengan Islam, maka Islam tidak tercapai kan? Apa langkah selanjutnya? Tetap melalui Enggak, kamu itu kan doanya nggak tercapai terus ya, bro. Kan ada apa dengan analisanya? Kan ada kemungkinan. Kalau kemungkinan tercapai ya alhamdulillah, dua belah pihak. Alhamdulillah tercapai, tapi dengan catatan tidak menyampingkan kerugian-kerugian anggota dan kepentingan anggota dan organisasi tentunya. Nah, jika tidak tercapai, apa langkah selanjutnya? Kenapa sih tidak memilih kalimat positif jika tercapai gimana kan gitu? Pertama kan jika tercapai. Dipilih kata negatif dulu. Padahal kan yang paling bagus kan memilih kata positif dulu. Iya, kan udah. Jika tercapai, alhamdulillah. Tapi kan ada catatan, tidak menyampingkan anggaran dasar, tidak menyampingkan kepentingan atau kerugian-kerugian anggota. Dalam artian mengutamakan kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Ini yang pertama. Nah, kita bicara pahitnya. Jika tidak tercapai, apa langkah selanjutnya? Nah itu kalimat jika tidak tercapai. Kan sebenarnya kan mengapa saya itu mengkritisi kalimat? Karena begini loh. Kan kalau kita baca di 163 IR 283 RBG itu kan ini. Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, untuk membantah kayak kamu membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu. Artinya kan gini loh, siapa menuduh dia harus membuktikan tuduhannya. Nah kalau kamu menuduh tidak tercapai harus dibuktikan dulu nanti. Iya, ini